Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 25 September hari Senin Selasa Rabu ya, Rabu tanggal 25 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini IHSG naik tipis 0,04% ke level 7.778. Untuk candlenya sih belum terlalu kuat ya untuk hari ini aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 23 September, untuk aslinya sendiri net sell ya keluar, dan kalau kita perhatikan di sini keluar cukup banyak di saham brand sebanyak 822 M ya. Nanti kita akan cek hati-hati ini siapa yang keluar kira-kira untuk asing di saham brand sebanyak ini. Ya walaupun aslinya keluar cukup banyak, tapi di drop surplus ya, open gap bawah, kemudian turun area support, naik kalau nggak salah untuk saham brand hari ini. Nanti kita akan cek. Selain di saham brand juga turun di BBCA, dan harga sahamnya juga minus untuk BBCA. Tadi di awal market pun juga langsung dibuka cukup dalam ya. Selain di saham brand BBCA, hari ini aslinya juga keluar di Pegas, AMMN, Film, MTKA. Kemudian yang paling banyak dibeli asing masih Bank Mandiri. Aslinya netbuy 296,9 M, lumayan ya hasilnya masuk. Kemudian di Adaro juga hasilnya masuk lagi nih 191,4 M. Kemudian di Bank Mandiri, Telkom juga aslinya netbuy, ASI juga netbuy ini 70-an M. Ya sebagian masih masuk sih, cuman hari ini yang di distribusi asing brand. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia ya hitungannya untuk IHSG kurang bagus ya untuk hari ini, naik tipis, padahal untuk Hang Seng sama Shanghai Index naiknya 4% lebih ya. Semoga aja besok untuk IHSG juga bisa naik ya, semoga aja. Kalaupun nggak naik, kalau menurut saya sih kemungkinan masih sideways seperti ini. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek dulu saham perbankan ya. Yang pertama BBCA. Hari ini ditutup minus 1,37%, open gap bawah. Di awal market opennya di 10.775, naik ke harga penutupan yang kemarin 10.800 apa 10.950 ya. Tapi habis itu turun lagi dan ditutup minus 1,37% ke level 10.800. Jadi secara tren ya, kalau secara tren besarnya sih masih bullish ya. Dalam beberapa hari terakhir ini cenderung sideways di tengah-tengah antara supportnya 10.400 dan resistennya 11.400. Kalau kita lihat hari ini aslinya keluar cukup banyak di saham BBCA ya, perlu hati-hati sih mungkin untuk besok. Net sell 111,2 M. Untuk nilai transaksinya cukup ramai ya, cukup liquid 1,1 triliun. Kalau kita lihat lebih detail hari ini BBCA tanggal 24 September AKRX ini versi asing masuk, dan yang keluar juga asing ya. Jadi ya hari ini transaksinya didominasi oleh asing, walaupun sebagian masih masuk, tapi yang keluar juga asingnya cukup banyak, yaitu ada ZP keluar 218,7 M, kemudian YU net sell 160,1 M, DE, KZ, BB, TP versi asing net sell hari ini di saham BBCA. Kemudian yang masuk ini ada AKRX ya, dua broker ini aja yang paling banyak. Untuk lokalnya sendiri yang masuk, lokalnya didominasi oleh broker-broker retail, jadi mungkin ini yang bikin BBCA hari ini turun ya. Untuk besok hati-hati aja, misal di awal market masih merah, jangan buru-buru buat nambah muatan atau entry ya. Soalnya ini secara technical juga ya udah di atas ya, udah ATH, walaupun untuk target price-nya juga belum kecapai untuk tahun ini, mudah-mudahan ke 11.400 ya. Cuman kalau dalam waktu dekat mungkin untuk jangka pendek ya hati-hati aja, rawan koreksi untuk BBCA. Supportnya juga cukup dalam ya, kalau secara Fibonacci masih di 10.400. Jadi mungkin untuk besok lihat aja sih, kalau langsung di kamera wait and see aja dulu. Kalau menurut saya sih kemungkinan masih sideways seperti ini ya, kalau nggak koreksi. Kalau IHSG bagus ya pastikan dulu breakout di atas harga tertinggi hari ini 10.950 buat naik lagi kejar resistennya ini.
Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBCA ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang aslinya masuk dan harga sahamnya juga masih ditutup surplus ya. Bahkan tadi di awal market open gap atas lumayan tinggi, opennya di 5.550, sempat naik ke 5.575, tapi habis itu turun lagi dan close di 5.525 ya. Ada sedikit gap up sih. Kalau kita lihat hari ini sih aslinya masuk ya, walaupun ya lumayan banyak juga, 270-an, 296,9 M di saham Bank BRI. Kalau kita lihat lebih detail, KZ ya yang masuk paling banyak sebanyak 206 M-an. Kemudian DX versi asing ini malah hampir seluruh transaksinya buy ya, masih terus akumulasi untuk DX. Ini kalau kita lihat dari tanggal 16 aja ya, dalam satu minggu yang lalu untuk DX-nya udah net B 700-an M, KZ-nya net B 600-an M, dan dua broker asing ini masih terus nambah muatan sampai hari ini. Jadi mudah-mudahan ada yang cek harga untuk saham Bank BRI. Yang keluar untuk asingnya ZP, BK, AKDP, BBCC. Cuma secara nilai lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya net sell. Kalau secara teknikal sih ini agak nanggung ya, di tengah-tengah antara supportnya 5.275 dan resistennya di 5.725. Cuman kemungkinan masih naik sih masih cukup besar ya kalau menurut saya. Cuman kalau mau entry momennya yang bagus ya dekat area support ya, atau ya kalau mau entry misal di awal market merah ya, nunggu gapnya ketutup baru mau nambah muatan mungkin buat teman-teman yang mau masuk. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau menurut saya sih misal turun itu koreksi wajar ya untuk BBRI besok, tapi untuk trennya masih bisa naik. Ngejar 5.750, 5.725 ini untuk target price-nya, apalagi di level harga saat ini kan baru kemarin ya breakout di atas SMA 200-nya. SMA 200-nya masih di level ini sih kalau nggak salah, di area 5.275-an, jadi ini masih jadi support kuatnya untuk saat ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Ini ditekan tengah sih, jadi agak nanggung. Cuman buat teman-teman yang mau entry juga disclaimer, misal baru punya dana dan mau masuk ya agak nanggung sih. Tapi kalau untuk jangka panjang ya mudah-mudahan masih ada potensi capital gain yang lumayan. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri masih belum bisa breakout ya, walaupun hari ini candlenya hijau tapi ditutup minus 0,34%. Untuk Bank Mandiri di awal market open gap bawah, tadi opennya di sini 7375, turun dikit naik dikit. Untuk candlenya sih nggak terlalu gede ya, jadi cenderung sideways untuk hari ini. Untuk resistennya masih di 7500, belum bisa breakout untuk hari ini. Untuk besok mungkin ya masih pantau area 7500 ini ya, kalau belum bisa breakout kemungkinan masih sideways di bawah itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, kok BBNI, Bank Mandiri ya, Bank Mandiri hari ini sih aslinya masuk ini 133,3 M. Semoga aja untuk besok bisa breakout. Kalau kita lihat lebih detail, Bank Mandiri hari ini tanggal 24 September, RX ya, yang akumulasi untuk aslinya ada RX net B 133 M. Ini kalau kita perhatikan nggak beda jauh ya sama nilai transaksinya. Jadi untuk RX cenderung akumulasi. Kemudian disusul AK net buy 85,6 M, BB versi asing net buy 22,4 M. Ini malah 100% buy ya untuk BB versi asing hari ini di saham Bank Mandiri. Kemudian BK, ZP juga masuk di saham Bank Mandiri. Yang keluar untuk asnya ada YU, CC, KZ, cuma secara nilai aslinya lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell. Untuk besok ya mudah-mudahan bisa naik nguji 7.500-an lagi ya, pantau aja. Semoga aja sih bisa breakout, tapi kalau belum bisa breakout di atas itu mungkin masih sideways ya.
Buat teman-teman yang udah punya posisi di bawah, kalau tetap masih mau hold ya semoga aja bisa breakout dalam waktu dekat. Mungkin seperti itu ya. Kalau mau entry, kalau entry-nya dengan jumlah yang banyak mungkin jangan buru-buru ya. Takutnya koreksi sih, cuman ya disclaimer juga sih kalau bisa breakout naik lagi lebih tinggi kan lumayan. Apalagi ini kalau secara Fibonacci breakout di atas 7.500, target price-nya lumayan tinggi ya di 8.700-an. Cuman ya sabar ya. Untuk saham seperti Bank Mandiri, market cap-nya cukup banyak, yang floating di market juga lembar sahamnya cukup banyak, jadi kemungkinan butuh waktu ya buat ke 8.700-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri, pantau aja 7.500 mungkin untuk besok tanggal 25. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Bank BNI juga masih mencoba breakout tapi belum berhasil ya. Untuk hari ini candlenya juga di area sini-sini aja sih, sideways di area resistennya 5.825. Ya tadi sempat nguji resistennya itu, cuman masih belum bisa breakout, candlenya juga kecil, jadi hari ini juga cenderung sideways untuk Bank BNI. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BBNI hari ini tanggal 24 September, asingnya masuk net buy 39,8 M. Kalau kita lihat lebih detail, Bank BNI hari ini tanggal 24 September, RX distribusi 20 M, cuman ada yang akumulasi ZP 45,2 M. Ya walaupun cenderung trading sih untuk ZP ya hari ini di saham BBNI, cuman lumayan banyak 45,2 M net buy-nya. Kemudian di Sul CC net buy 20,3 M, BK net buy 10,9 M. Yang keluar selain RX ada AK. Secara nilai hasilnya net buy. Untuk lokalnya sendiri net sell, lokalnya banyak yang keluar. Untuk besok hari ini yang masuk sebagian retail ya untuk lokalnya di saham BBNI, jadi mungkin hati-hati aja sih atau pantau level 5825 ini. Kalau belum bisa breakout di atas itu kemungkinan masih sideways seperti hari ini ya. Mungkin seperti itu untuk saham BBNI ini. Kalau sekarang udah mulai bullish sih, jadi ya kalau mau entry untuk swing kalau berhasil breakout, disclaimer nanti untuk target price-nya di 6.250. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini turun 3 poin ke 2 poin ya, 2 poin ke level 63. Secara tren masih apa ya ini? Ya masih nanggung ya. Untuk support kuatnya masih di 59 sih. Misal besok turun jebol di bawah 62, tunggu aja di level 59-60 mungkin kalau mau entry di area sini lebih aman. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Goto hari ini tanggal 24 September untuk Goto net buy, aslinya masuk 25,1 M. Nah, sebenarnya untuk Goto hari ini kalau kita perhatikan ada sedikit akumulasi ya oleh ZP versi asing. Untuk lokalnya sendiri MG juga masih net buy 16,1 M, jadi kayaknya masih ada potensi naik. Mungkin buat teman-teman yang mau trading besok bisa pantau untuk saham Goto ya. Pantau aja level 62 ini, kalau dekat level ini ada tanda-tanda pullback, disclaimer kalau mau entry. Atau besok kalau ada potensi naik di awal market juga, yang mau masuk lihat bid overnya ya, siapa tahu langsung ngegas atau bisa naik di awal market ya, nggak menutup kemungkinan sih. Kalau lihat transaksi hari ini MG nya juga masih net buy dan ada yang akumulasi juga untuk asingnya. Kalaupun turun kayaknya sih nggak dalam-dalam banget ya, kalau nggak ke level 62 nanti mantul naik ya mungkin mentok di 60-59 ini. Jadi pantau aja level 62 untuk besok di awal market atau lihat bid overnya ya. Untuk resisten terdekatnya di 65, breakout di atas itu di 66. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya mungkin akan seperti ini untuk skenario-nya, turun dikit kemudian mantul naik. Kalau langsung hijau ya bagus ya. Oke, itu untuk saham Goto, mudah-mudahan ada potensi hijau untuk besok hari Rabu.
Untuk selanjutnya kita akan cek saham TLKM. Telkom hari ini koreksi turun ya, setelah kemarin berhasil breakout, hari ini koreksi 0,32%. Tadi di awal market sempat naik tapi habis itu turun ya. Ini untuk pergerakannya emang agak lelet ya untuk saham Telkom beberapa hari terakhir ini, karena mungkin belum ada sentimen yang bagus ya. Tapi secara teknikal ini masih di harga bawah ya, masih di area bottom. Jadi semoga aja buat teman-teman yang misal masuk di saham Telkom ya, resikonya nggak terlalu gede untuk saat ini. Kalau kita lihat ya support tertekannya di 3140 ya, selama masih bisa bertahan aja di atas itu untuk besok mudah-mudahan aman. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Telkom tanggal 24 September aslinya net buy lumayan banyak sih, 90,4 M ya, walaupun secara nilai transaksinya belum seramai yang dulu, hitungannya masih sepi atau biasa aja lah ini untuk saham Telkom, di bawah 300 M ya malahan. Kalau kita lihat lebih detail Telkom hari ini tanggal 24 September secara keseluruhan mulai ada sedikit akumulasi ya oleh BK ya, nggak sedikit sih, lumayan nih 71 M. Kemudian disusul KZ, ini malahan untuk KZ versi asing hari ini 100% buy di saham Telkom sebanyak 62,3 M. Kemudian disusul AK net buy 16,6 M, ZP BB juga net buy. Kemudian yang keluar untuk asnya ada RX DX ya, untuk RX ini 100% jualan, DX juga 100% jualan. Jadi untuk hari ini transaksinya didominasi oleh asingnya net buy, untuk lokalnya distribusi cukup banyak, KZ, CC, PD versi lokal net sell ya, ini untuk lokalnya yang masuk dikit. Kalau seperti ini sih biasanya masih ada potensi naik, mungkin pantau aja untuk Telkom buat teman-teman yang mau swing atau trading di saham Telkom. Ini di dekat area support, misal nge-HK pun kalau mau antisipasi harusnya nggak terlalu dalam ya untuk resikonya, mungkin antisipasi aja kalau jebol di bawah 3120 atau 3130 disesuaikan aja ya. Kalau mau diantisipasi, kalau tetap masih mau hold pun juga sebenarnya cukup aman sih untuk saham Telkom ya, kalaupun turun-turun di hold aja, kemungkinan juga nanti naik lagi walaupun waktunya nggak tahu ya apakah dekat atau agak lama. Kalau menurut saya sih untuk besok kemungkinan akan seperti ini ya, kalaupun turun kemungkinan akan mantul di area support tertekannya ini 3140, cuman kalau langsung naik resistennya ada di 3270-80an level ini untuk resistennya, lumayan tinggi target price-nya untuk sekelas Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham brand ini yang hari ini di distribusi asing 800-an M ya. Ya, walaupun ditutup surplus, tapi perlu hati-hati mungkin untuk besok kalau nggak bisa breakout di atas 7600 ya, 7600 itu resisten terdekatnya. Tadi di awal market open gap bawah, nggak sempat ARB sih, open gap bawah, kemudian turun mendekati level ARB ya tadi ke level 5600-an. Open gap bawah turun mendekati area support, cuma langsung naik. Kita lihat siapa yang jadi market makernya. Untuk saham brand hari ini sih aslinya keluar 800-an M, hati-hati kalau ini yang keluar AK atau BK. Yang masuk paling banyak XL 110M, YP, SQ, PD, XC, dan yang keluar BK ya, ini AK-nya juga keluar nih 83M, BK-nya keluar 500-an M ya. Jadi di distribusi MG-nya net buy 50,2 dan nilai transaksinya cukup banyak ya, 800-an M ya. Jadi mungkin hari ini yang bikin harga untuk saham brand ya ini MG ya, kelihatan sekali market nilai transaksinya cukup gede, 800-an M dan cuma net buy 50, average buy-nya di 6248. Wah, di area sini berarti floating profitnya lumayan hari ini untuk MG ya, ini 6248 kan, rata-rata belinya banyak, floating profitnya lumayan gede, jadi hati-hati buat teman-teman mungkin yang masih nyangkut di atas, yang nggak ada salahnya mungkin buat dikurangi sebagian ya, tapi disclaimer loh ini keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok kalaupun naik juga saya nggak bisa mastiin, tapi lihat transaksi hari ini perlu hati-hati untuk besok kalau nggak bisa breakout di atas 7600, apalagi kalau misal di awal market merah ya, mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi. Mungkin seperti itu sih untuk saham brand.
Hari ini didistribusi oleh BK cukup banyak 500-an M, kemudian AK-nya juga net sell, dan yang stream market makernya net buy sih, cuman bosnya floating profit lumayan tinggi, jadi perlu hati-hati untuk saham brand besok. Yang untuk support kuatnya masih di 5.475 ya di level ini ya. Kalau merah ya hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah ini. Oke, itu untuk saham brand, pantau aja level 5.600 mungkin untuk besok ya. Misal naik di area sini berat atau gagal breakout, diamankan aja. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan masih di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham brand ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini naik juga. Ini lumayan 4%-an lebih. Technical berhasil breakout lagi ya, ini ya berhasil ke area resistennya 1120. Lalu kita perhatikan juga market makernya juga MG juga di sini. Net buy 10,9 M ya, nilai transaksinya 65, kemungkinan yang sekarang juga AMG di saham BRPT. AVG buy-nya ada di 1101. Hari ini di 1120, berarti juga floating profit ya, floating profit. Ya mungkin untuk besok secara teknikal pantau aja level 1110. Kalau bisa bertahan di atas itu ya mudah-mudahan naik. Untuk awal market mudah-mudahan diangkat dulu ya untuk saham BRPT ini sehingga ada potensi naik. Untuk target price-nya kalau naik di terdekatnya di 1140, mungkin pantau aja level ini. Kenapa kok 1140 ya? Karena beberapa hari yang kemarin itu mantul di level ini ya, 1140. Kalau di level 1140 habis nutup gap itu nggak bisa breakout, diamankan aja ya, takutnya nanti turun lagi. Tapi kalau berhasil breakout, volumenya cukup bagus ya, ngejar 1180-an lagi. Mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Kalau lihat transaksi hari ini market makernya MG, net buy 10 M lebih, kemudian yang akumulasi IF, LG, ZP. Ada akumulasi juga sih, jadi naik lumayan tinggi ya untuk sampai BRPT. Mudah-mudahan untuk besok di awal market bisa hijau dulu, uji 1140. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Untuk TPIA hari ini koreksi 1,43% ke level 8.600 ya. Kemarin dijaga di area support kuatnya. Hari ini koreksi. Turun mantul naik lumayan tinggi. Hari ini koreksi 1,43%. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRPT lagi. TPIA aslinya net buy 47 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, TPIA, AF, RX net sell dan dua broker ini 100% jualan. Ada yang distribusi ternyata yaitu AF versi lokal. AF nilai transaksinya 43,2 M dan net sell juga sama, jadi 100% jualan. Distribusi oleh lokal, ditampung asing YO, BK, AK versi asing nampung. Distribusinya gede sih, jadi harga sahamnya turun dulu ya. Mungkin untuk besok kalau di awal market masih merah, itu tunggu di pantau 8.425 ya, ini area support terdekatnya. Semoga aja nggak jebol. Ini kalau turun pantau di area sini ya, tapi kalau naik ya resisten terdekatnya di sini 8.700. Mungkin untuk besok akan sideways dulu di range area ini ya, antara support sama resisten. Jadi kalau mau entry lebih amannya nunggu di area supportnya ini kalau turun dulu. Oke, itu untuk saham TPIA. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini masih sideways ya, habis naik lumayan tinggi. Kemarin masih ya candlenya kecil-kecil, tapi aslinya masuk lumayan sih untuk hari ini di saham Adaro kalau nggak salah ya. Tadi kita cek. Kita lihat lagi untuk saham Adaro hari ini masuk berapa banyak. Untuk asingnya net buy banyak 191,4 ya, lumayan banyak sih. Mudah-mudahan besok bisa naik. Kalau kita lihat lebih detail, BK, AK, ZP versi asing net buy
Untuk lokalnya net sell lah ya, tapi lokalnya pun ada yang akumulasi yaitu BB 57,1 M, 100% buy untuk BB di Samataro. Kemudian MG ini net buy 16,8 M. Hari ini secara keseluruhan untuk saham Adaro ada sedikit akumulasi sih. Untuk besok mudah-mudahan masih bisa naik ya untuk saham Adaro. Kalau naik resistennya di sini 3.900 masih lumayan tinggi. Cuman namanya buat trading atau swing aja ya. Soalnya kalau untuk invest ya agak telat sih, ini udah naiknya lumayan tinggi. Nah, secara tren masih bullishnya belum patah ya, walaupun kemarin koreksinya lumayan dalam. Ya mungkin untuk skenario nya kalau nggak sideways seperti ini mudah-mudahan bisa naik lagi, nguji resistennya di 3.900. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang kemarin naik cukup tinggi. Untuk hari ini hari ini koreksi ya, tapi untuk koreksi candlenya sih merah kecil, jadi mudah-mudahan koreksi wajar ya. Kalau besok naik lagi ya ada potensi breakout sih di atas 3160. Itu masih jadi resistennya, dan untuk supportnya masih di 2300. Kalau kita lihat di sini aslinya masuk ya 15,9 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk PTBA hari ini tanggal 24 BKYU versi asing ini, untuk BK-nya, YU-nya versi lokal. Tapi ya ini yang lokalnya yang keluar sebagian retail keluar ya, walaupun candlenya merah, jadi kemungkinan hari ini koreksi wajar untuk saham PTBA. Mudah-mudahan untuk besok bisa naik, nguji resistennya. Kalau breakout bagus ya, mungkin buat teman-teman yang mau trading atau mau nambah muatan untuk saham PTBA besok mungkin bisa lihat ya bid overnya di awal market. Kalau menurut saya sih kayaknya ada potensi naik ya, kalaupun turun cepatnya di sini sih, cuman melihat trennya kayaknya udah mulai kuat sini, naik. Ini koreksi dikit, kalau besok langsung naik ya mudah-mudahan bisa terbang, mudah-mudahan ya. Kita lihat untuk besok, pantau 3160 ini. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini juga koreksi. Untuk saham Bumi sebanyak 1,61% ke level 122. Walaupun di awal market open gap atas dikit ya, dibuka hijau dikit, turun atas dikit, perlawanan naik ya. Kalau lihat candlenya mudah-mudahan koreksi wajar ya. Bumi hari ini aslinya keluar tadi 15 eman ya. Yang keluar untuk aslinya ada AKCC, kemudian untuk lokalnya sendiri net buy. Kalau kita lihat secara keseluruhan ada distribusi untuk saham Bumi, tapi kalau secara teknikal masih bullish. Jadi untuk besok mungkin kalau di awal market merah wait and see aja dulu karena supportnya lumayan dalam ya. Cuman kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau trading atau scalpingan. Untuk target price-nya masih di sini ya, masih cukup tinggi, resistennya di 137 dan supportnya juga cukup dalam. Jadi nanggung sih sebenarnya kalau mau entry di tengah-tengah ini antara support sama resisten ya. Tapi kembali lagi sih disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bumi, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.